Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho dan inayahnya, pada siang hari ini kita diberikan kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita sholat Jumat. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Agustus Miladiah dan juga bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah. Jadi masih dalam bulan Muharram ya. Dan di dalam bulan ini tentu dari aspek sosiologis dan historis ya, kita ada dua kejadian besar ya, yaitu tentu adalah hijrah Rasulullah SAW, dan kemudian pada sisi lain juga di negara kita merayakan 17 Agustus di minggu depan gitu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama khatib tentu mengingatkan dan mengajak kepada kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap tradisi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada saat Nabi SAW hadir atau datang sekitar 570 Miladiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ya, lahir, tumbuh dan besar di Jazirah Arab, khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Para sejarawan sudah mencatat dan juga kita sudah sering membaca tentang kondisi Arabia pada saat itu, baik itu dari segi geografis, penduduknya, lalu sosial budayanya, termasuk persoalan keyakinannya, tapi juga persoalan kegiatan usaha atau perdagangannya. Satu aspek yaitu terkait dengan perdagangan ini, sejarawan sudah mencatat bahwa kondisi geografis Saudi atau Arab Saudi atau Jazirah Arab, khususnya wilayah Hijaz yaitu Makkah dan Madinah ya, terutama Makkah, sejak sebelum Islam datang merupakan wilayah yang dilalui oleh berbagai pihak dari Asia, Afrika, dan bahkan ke Eropa. Jadi wilayah Jazirah Arab merupakan rute perdagangan
baik nasional maupun internasional dari wilayah Asia dan Afrika. Karena ia merupakan wilayah atau rute perjalanan perdagangan dari berbagai wilayah tersebut gitu. Maka kondisi perdagangan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat relatif maju. Hal ini ditandai dengan bagaimana interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Masyarakat Arab sendiri, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, tradisinya itu adalah tradisi yang selalu melakukan rihlah, ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlah, gitu ya. Tradisi mereka adalah melakukan rihlah. Rihlah secara bahasa artinya dari kata rohala, perjalanan atau pergi, perjalanan relatif jauh. Dalam konteks ayat Al-Quraisy tadi itu adalah rihlatan rihlah asyita wasoy, yaitu rihlah, ya, bepergian melakukan perdagangan yang jauh gitu ya, di dua musim, musim dingin dan musim panas. Jadi tradisi masyarakat Quraisy itu adalah melakukan kegiatan usaha perdagangan pada musim dingin dan musim panas gitu ya. Dan bahkan ya, para ahli sejarah juga mencatat ketika berbicara terkait dengan wilayah Hijaz pada saat itu, tanpa membicarakan perdagangan maka tidak akan berarti apa-apa. Sebagaimana juga berbicara saat ini misalkan Kuwait dan Saudi Arabia tanpa membahas minyak dari aspek ekonomi, maka juga tidak memiliki arti mana apapun. Maksudnya bahwa berbicara tentang Saudi Arabia, khususnya wilayah Hijaz, berbicara tentang perdagangan menjadi bagian penting dan menjadi esensi dari kegiatan usaha yang mereka jalankan. Nah, oleh karena itu rasanya tidak salah kita untuk mencoba melihat bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Arab para Islam waktu itu, dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW ketika hadir ya, dan membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merespon terhadap kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy atau Jazirah Arab pada saat itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segi kelembagaan ya, tradisi perdagangan itu sudah dilakukan sejak lama, sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejarawan ada yang mulai dari kakeknya Nabi Muhammad SAW itu sudah dilakukan perjalanan bisnis dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan dalam setiap perjalanan itu mereka sudah melakukan suatu strategi kegiatan usaha yang relatif profesional dalam tanda kutip, yaitu biasanya perdagangan dilakukan tidak dalam bentuk orang per orang, individu gitu ya, tetapi dia berkelompok, berkerumun atau kafilah dalam bahasa Arabnya, yaitu satu komunitas, satu kelompok ya, terjadi beberapa keluarga, beberapa orang gitu ya, mereka menjadi satu kafilah melakukan perjalanan. Dan dalam kafilah itu ada yang disebut dengan latimah, yaitu orang yang membawa barang dagangannya, dan juga ada irtikab atau rokib, yaitu orang yang membawa akomodasi untuk kebutuhan perjalanan mereka.
Jadi persiapan untuk melakukan perdagangan ya secara berkelompok gitu ya. Dan kemudian sudah dipersiapkan orang-orang yang membawa produknya yang ada di wilayah Jazirah Arab ke wilayah luar Jazirah Arab gitu ya, sampai ke Syria gitu ya, termasuk ke Irak gitu ya. Itu perjalanan ke wilayah Asia ya. Nah, dalam perjalanan tersebut ya, agar terjadi keamanan dan tidak ada pihak-pihak yang menghalangi atas perjalanan kafilah perdagangan tersebut, maka di wilayah-wilayah yang dilalui rute perdagangan tersebut mereka melakukan ilaf atau melakukan kolaborasi atau bermitra agar kafilah yang melintasi itu mereka terjamin keamanannya, termasuk juga melakukan mitra ke wilayah-wilayah tetangga di mana rute perjalanan untuk bisnis itu dilalui. Sehingga ada 3 konsep dasar di dalam konteks hubungan kelembagaan antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam sejarah, yaitu konsep ilaf gitu ya, jaminan keamanan di antara wilayah yang dilalui, lalu konsep hulf atau bermitra, berkolaborasi, dan kemudian konsep al-jiwar. Ini dicatat antara lain dalam bukunya Mahmud Ibrahim ya, Merchant and Capital in Middle East gitu ya. Jadi secara kelembagaan itu sudah menunjukkan suatu strategi bisnis yang pada saat sekarang menjadi sesuatu yang dibutuhkan gitu. Adanya keamanan, lalu ada kolaborasi atau sinergi, dan kemudian ada saling kesepahaman antara satu pihak dengan pihak lain dari rute bisnis yang dijalankan. Hadirin yang di Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang terkait dengan kegiatan usahanya. Apa kegiatan usaha yang dilakukan atau mekanisme transaksinya seperti apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu? Yang pertama antara lain adalah syirkah, yaitu transaksi kerjasama usaha antara satu pihak atau beberapa pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dan kemudian nanti dibagi hasilkan kalau mendapat keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kalau ada kerugian kemudian ditanggung bersama. Konsep syirkah ini adalah tradisi mekanisme bisnis atau transaksi bisnis yang sudah berjalan sebelum Islam, dan bahkan Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau adalah pelaku bisnis dengan transaksi mekanisme syirkah, baik ada yang mudharabah maupun syirkah. Tapi yang lebih dominan adalah mudharabah, yaitu di mana Rasulullah SAW menerima dana ya atau modal dari Siti Khadijah ya sebagai investor, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pengelolanya. Nah, konsep mudharabah atau syirkah musyarakah ya, hal ini sesuatu yang berjalan di masyarakat Arab pada saat itu, dan pada saat Nabi Muhammad SAW diafirmasi, diakui, diterima dan diperkenankan oleh umat Islam untuk dijalankan. Kenapa? Karena hal itu sesuatu yang sejalan dengan keadilan, sesuatu yang juga memberikan win-win solution kepada para pihak yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Nah, oleh karena itu ada pengadopsian terhadap tradisi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab ya, ketika Nabi SAW menyampaikan risalahnya, antara lain adalah menerima konsep itu
ya, untuk dilakukan dan boleh dijalankan oleh umat Islam. Lalu ada kegiatan lain yang dimana di masyarakat Arab itu sesuatu yang dianggap ya sudah menjadi tradisi adalah kebiasaan transaksi melakukan pinjaman ataupun memberikan utang piutang kepada satu pihak atas satu orang, tetapi disepakati di awal untuk ada penambahan terhadap jumlah pinjaman atau uang tersebut ketika sudah waktunya dibayar, ya. Nah, ini tradisi yang berlaku di masyarakat Quraisy pada saat itu, yaitu ketika seseorang meminjamkan uang atau memberikan utang kepada pihak lain, maka diwajibkan orang yang berutang tersebut, yang menerima pinjaman tersebut, untuk melebihkan dari jumlah pokok pinjaman atau uang yang dipinjamkan tersebut. Nah, transaksi seperti ini, ya, dan juga kebiasaan di mana ketika seseorang, ya, tadi yang menerima pinjaman atau menerima utang tersebut tidak melunasinya, dia wajib membayar 2 kali lipat dari jumlah yang diberikan, pokok modalnya itu, pokok utangnya itu. Nah, menurut tradisi Arab pada saat itu, kebiasaan seperti ini sama seperti jual beli. Oleh karena itu diungkapkan dalam Al-Quran, innamal bay' mithlur riba. Nah, jadi contoh seperti pinjam meminjam seperti itu mereka menganggap sesuatu yang sama. Artinya memberikan pinjaman atau memberikan utang piutang, lalu diperjanjikan di awal untuk ada tambahan terhadap pinjaman itu, mereka menganggap itu tradisi yang biasa dan sama dengan konsep jual beli. Gitu ya. Nah, terhadap hal ini bagaimana Rasulullah SAW meresponnya? Apakah mengakui, mentakrir, gitu ya, membiarkannya, atau Rasulullah SAW membatalkan transaksi itu? Terhadap transaksi yang barusan, ya, Rasulullah SAW melarangnya, karena itu adalah termasuk transaksi riba, transaksi ribawi, riba, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan untuk jual beli tapi mengharamkan riba. Tetapi bentuk seperti yang pinjam meminjam utang ada tambahan di awal disepakati, ya, itu adalah masuk kategori riba dan bukan termasuk jual beli, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada kegiatan transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasul, yaitu transaksi ribawi atau riba. Apa itu transaksi riba? Yaitu transaksi yang dimana ada pertukaran, ya, terhadap barang ribawi yang tidak sama jumlahnya atau tidak tunai pada saat transaksi dilakukan, atau juga pinjam meminjam yang ada kelebihannya. Itulah yang disebut dengan riba, gitu ya. Oleh karena itu para ulama sering mengkelompokkan ada riba fadl, ada riba nasa, dan ada riba nasi'ah. Riba fadl yaitu transaksi pinjam meminjam atau utang piutang, kemudian dijanjikan wajib ada tambahan atas jumlah pinjaman tersebut di awal, itu adalah riba fadl, gitu ya. Atau juga riba nasi'ah, yaitu transaksi di mana pertukarannya, ya, satu pertukaran barang ribawi, tetapi
penyerahannya tidak secara tunai, itu disebut dengan riba nasa, gitu ya. Atau juga ada yang disebut dengan riba jahiliyah atau riba nasi'ah, yaitu ketika melakukan pertukaran ya tidak sama ya jumlahnya dan juga tidak secara tunai, itu disebut dengan riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal milhu bil-milhi, dan selanjutnya. Lalu mathlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin. Jadi ketika contoh misalkan pertukaran mata uang, katakanlah begitu, sebagai representasi dari az-zahab, yaitu kalau uang rupiah dengan rupiah ya 100.000 selembar dengan 10.000 10 lembar boleh. Yang penting syaratnya 2, yaitu sama jumlahnya, yaitu 100.000, dan diserahkan pada saat itu ya dan biyadin tunai. Tetapi kalau jumlahnya ataupun jenis mata uangnya berbeda, fa idzah talafat, gitu ya dan biyadin, syaratnya 1, yaitu harus dilakukan secara tunai. Misalkan pertukaran uang real dengan rupiah atau juga dolar dengan rupiah, gitu ya. Ya nilainya tergantung pada kurs, ya nilai tukar pada hari itu. Sedangkan ketentuan yang utama adalah dia harus dibayar tunai, artinya tidak ada tempo waktu. Nah itu boleh, itu dilakukan. Tetapi kalau ya tidak seperti itu, maka menurut para ulama itu masuk kategori riba yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy itu ada sebagian yang diadopsi, diterima, ya, tapi tidak sedikit yang ditolak oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam kegiatan usaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abrar. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah perbuatan riba jika kamu orang-orang beriman. Ayat ini menegaskan tentang larangan umat muslim mukmin kalau dia memang yakin beriman jangan melakukan transaksi riba, karena itu adalah sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana walladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيم الصلاة